Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas, yaitu 1. Guru berkuasa penuh terhadap murid di dalam pembelajaran, dan murid hanyalah peserta didik yang berhak menerima ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, sistem ini disebut dengan teacher center. Kedua, pembelajaran berfokus pada ketuntasan materi atau bersifat kognitif saja, tanpa menyamakan kemampuan lain berupa sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, dalam proses pembelajaran murid disamaratakan tanpa melihat karakter dari setiap murid. Keempat, pembelajaran dengan model ceramah sehingga kondisi kelas menjadi center daripada guru, dan guru berkuasa penuh atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kelima, pembelajaran bersifat pasif, suasana harus sepi dan tenang tanpa adanya umpan balik. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain: 1. Pendidikan itu menuntun. Maknanya, siswa belajar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Karena siswa bukanlah kertas kosong, guru berperan sebagai penuntun atau mengarahkan agar siswa tidak kehilangan arah sehingga guru menebalkan laku dan budi pekerti siswa. Perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan memerdekakan. Maknanya, siswa belajar dengan merasa bahagia tanpa adanya tekanan karena belajar sesuai dengan karakter dan bakat siswa. Guru menyajikan model dan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan dan pemahamannya. Perubahan pemikiran dan perilaku yang ketiga yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul ini yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maknanya dalam pembelajaran siswa tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kodrat alam dan juga kodrat zaman, sehingga guru bertugas untuk memberikan fasilitas dan pendampingan sesuai dengan lingkungan di mana siswa berada dan sesuai dengan perkembangan zaman agar siswa mampu tumbuh dan menyesuaikan dengan zamannya. Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang akan diterapkan. Yang pertama, menebalkan laku dan budi pekerti dengan melakukan pembinaan atau pembiasaan yang sesuai dengan nilai leluhur budaya siswa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan di sekolah. Kedua, menanamkan kondisi lingkungan belajar yang berpihak pada anak yang terdapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada anak, sehingga anak merasa tentram ketika berada di sekolah. Selanjutnya, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yakni pembelajaran yang merdeka yang mendukung anak sesuai dengan kodrat dan bakatnya, sehingga setiap anak mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan yang dia harapkan. Dengan demikian, pola pendidikan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Kedua, pendidikan bukan hanya pada aspek kognitif saja, akan tetapi penerapan budi pekerti yang baik merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus diterima oleh anak. Ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak.